Hai, teman-teman. Selamat datang di sesi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang narsisme, sebuah topik yang semakin sering dibicarakan di masyarakat kita. Belakangan ini, kata narsisme sering kita dengar ya. Mungkin dari media sosial, berita, atau bahkan dari percakapan sehari-hari. Tapi, sebenarnya apa sih narsisme itu? Apakah hanya sekedar mencintai diri sendiri, atau ada lebih dari itu? Sederhananya, narsisme adalah rasa cinta yang berlebihan terhadap diri sendiri. Namun, ini bukan hanya tentang penampilan fisik. Orang yang narsis biasanya merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, suka dipuji, dan kurang bisa merasakan perasaan orang lain. Mereka seringkali mencari validasi eksternal untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Tahukah kamu, istilah narsisme ini berasal dari mitologi Yunani loh, yaitu kisah tentang Narcissus yang terpesona dengan bayangannya sendiri. Kisah ini menggambarkan bagaimana cinta berlebihan terhadap diri sendiri bisa menjadi bumerang. Nah, dalam dunia psikologi modern, narsisme diartikan sebagai gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa penting diri yang berlebihan, selalu ingin dikagumi, dan kurangnya rasa empati. Ini bukan hanya tentang kepercayaan diri yang tinggi, tetapi lebih kepada kebutuhan yang mendalam untuk dikagumi dan diakui. Gangguan kepribadian narsistik, atau yang sering disebut NPD, ini adalah kondisi mental yang serius. Orang dengan NPD seringkali memiliki pandangan yang tidak realistis tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Orang dengan NPD seringkali tidak sadar kalau perilakunya merugikan orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari dampak negatif dari tindakan mereka terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga bisa kesulitan membangun hubungan yang sehat dan baik dengan orang lain. Hubungan mereka seringkali dipenuhi dengan konflik dan ketegangan karena kurangnya empati dan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Makanya, penting banget buat kita untuk memahami narsisme, baik dari sisi sejarah maupun kondisinya saat ini, supaya kita bisa mengenali, menghadapi, dan hidup berdampingan dengan orang yang mungkin mengalaminya. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa lebih bijak dalam berinteraksi dan memberikan dukungan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Sekarang, kita bahas tentang akar dari narsisme. Yuk! Narsisme adalah kondisi psikologis yang kompleks dan seringkali disalahpahami. Banyak orang bertanya-tanya, apakah seseorang menjadi narsis karena faktor bawaan atau karena pengaruh lingkungan sekitarnya? Pertanyaannya, apakah kepribadian narsis itu bawaan lahir atau karena pengaruh lingkungan? Ini adalah topik yang menarik dan penting untuk dipahami, terutama dalam konteks bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Jawabannya, sama seperti kebanyakan hal dalam psikologi manusia, rumit dan dipengaruhi banyak faktor. Tidak ada jawaban sederhana, karena kepribadian manusia dibentuk oleh kombinasi dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Faktor genetik dan biologis diduga punya peran dalam kerentanan seseorang terhadap gangguan kepribadian, termasuk NPD. Penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap narsisme. Penelitian menunjukkan ada kemungkinan faktor keturunan yang mempengaruhi perkembangan gangguan ini. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang memiliki gangguan kepribadian narsis, kemungkinan besar ada risiko yang lebih tinggi bagi keturunannya. Tapi, faktor lingkungan dan pengasuhan juga punya peran yang gak kalah penting loh. Cara orang tua mendidik dan berinteraksi dengan anak-anak mereka bisa sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Pola asuh yang terlalu memanjakan, terlalu banyak mengkritik, atau bahkan mengabaikan anak bisa memicu perkembangan narsisme. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau yang mendapatkan perhatian berlebihan bisa mengembangkan perilaku narsis sebagai mekanisme pertahanan diri. Trauma di masa kecil, seperti pengalaman kekerasan atau perpisahan orang tua, juga bisa meninggalkan luka batin yang dalam. Luka-luka ini bisa mempengaruhi cara seseorang melihat diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Luka ini, kalau nggak diobati dengan baik, bisa memicu mekanisme pertahanan diri yang mengarah ke NPD. Terapi dan dukungan psikologis bisa sangat membantu dalam mengatasi luka-luka ini dan mencegah perkembangan gangguan kepribadian narsis. Tapi ingat ya, nggak semua orang yang terpapar faktor risiko ini pasti akan jadi narsis. Banyak orang yang berhasil mengatasi faktor-faktor risiko ini dan berkembang menjadi individu yang sehat secara emosional.
Kombinasi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hiduplah yang membentuk kerentanan seseorang. Setiap individu unik, dan perjalanan hidup mereka akan mempengaruhi bagaimana mereka berkembang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Teman-teman, seringkali kita dengar istilah kelainan mental dan penyakit digunakan bergantian. Padahal, keduanya punya arti yang berbeda loh. Penyakit biasanya merujuk pada kondisi medis yang penyebabnya jelas secara biologis. Contohnya, diabetes disebabkan oleh gangguan produksi insulin dalam tubuh. Pengobatan penyakit umumnya fokus pada penyembuhan atau penanganan gejala fisik. Di sisi lain, kelainan mental melibatkan gangguan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Penyebab kelainan mental lebih kompleks dan seringkali merupakan kombinasi dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, NPD termasuk dalam kategori kelainan mental. Artinya, NPD bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan obat-obatan. Penanganan NPD membutuhkan pendekatan terapi yang menyeluruh dan jangka panjang. Memahami perbedaan mendasar antara kelainan mental dan penyakit membantu kita untuk melihat NPD dengan lebih jelas dan tidak terjebak dalam stigma negatif. Bagian keempat, banyak yang bertanya, bisakah narsisme disembuhkan? Jawabannya nggak sesederhana itu. Penyembuhan narsisme adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. NPD, atau Narcissistic Personality Disorder, sama seperti gangguan kepribadian lainnya, sangat sulit diobati. Ini bukan hanya tentang mengubah perilaku, tetapi juga tentang mengubah cara berpikir yang sudah tertanam dalam diri seseorang. Salah satu tantangan terbesar dalam mengobati NPD adalah kurangnya kesadaran diri pada orang yang mengalaminya. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa perilaku mereka bermasalah dan merugikan orang lain. Mereka biasanya nggak sadar kalau perilakunya bermasalah. Ini membuat mereka sulit untuk menerima bahwa mereka perlu bantuan dan perubahan. Malah, mereka seringkali menyalahkan orang lain atas kesulitan yang mereka hadapi. Mereka mungkin merasa bahwa masalah mereka disebabkan oleh orang lain, bukan oleh diri mereka sendiri. Selain itu, membangun hubungan yang baik dengan terapis juga bisa jadi tantangan tersendiri bagi orang yang narsis. Terapis harus sangat sabar dan memahami, karena orang dengan NPD bisa sangat sulit diajak bekerja sama. Mereka mungkin manipulatif, defensif, atau bahkan agresif saat dihadapkan dengan kekurangan mereka. Ini bisa membuat proses terapi menjadi sangat menantang dan memerlukan waktu yang lama. Walaupun sulit, bukan berarti nggak mungkin. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang konsisten, perubahan bisa terjadi. Terapi jangka panjang, seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, dan terapi skema, bisa membantu orang narsis untuk mengenali pola pikir dan perilaku mereka yang nggak sehat. Terapi ini membantu mereka untuk melihat diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka dengan cara yang lebih realistis dan sehat. Terapi juga bisa membantu mereka mengembangkan cara yang lebih sehat untuk mengatasi masalah, meningkatkan rasa empati, dan membangun hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa belajar untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka, dan akhirnya menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Bagian kelima. Supaya lebih paham dampak narsisme, yuk kita bayangkan seorang wanita bernama Ani. Ia punya suami yang sangat narsistik. Setiap obrolan selalu diarahkan kembali ke pencapaian dan masalah suaminya. Ani merasa tidak pernah didengarkan dan dihargai. Suaminya selalu menuntut pujian dan pengakuan atas segala hal yang ia lakukan. Tapi pelit banget kalau harus memuji Ani. Sedikit saja Ani mengkritik, suami Ani akan marah dan defensif. Pernikahan Ani dipenuhi dengan manipulasi emosional dan siklus hubungan yang gak sehat. Suaminya selalu jadi pusat perhatian, sementara kebutuhan dan perasaan Ani diabaikan. Kisah Ani ini hanyalah satu contoh dari banyak kasus di mana narsisme menghancurkan hubungan dan kebahagiaan. Penting untuk diingat bahwa di balik setiap orang narsis, ada luka emosional yang dalam dan kompleks. Bagian keenam, memahami narsisme bukan berarti membenarkan perilaku buruk ya. Kesadaran akan NPD penting agar kita dapat melindungi diri dan membangun batasan yang sehat. Pertama, kenali tanda-tandanya. Apakah kamu sedang berurusan dengan seseorang yang selalu merasa benar sendiri? Apakah mereka sulit berempati dan meminta maaf? Kalau iya, hati-hati ya. Kedua,
Terimalah bahwa kamu tidak dapat mengubah mereka. Orang narsis hanya bisa berubah jika mereka sendiri yang mau. Fokuslah pada dirimu sendiri, dan batasi interaksi dengan perilaku mereka yang toksik. Ketiga, carilah dukungan. Berbicara dengan terapis atau bergabung dengan kelompok dukungan bisa memberimu ruang aman untuk memproses emosi dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Ingatlah bahwa kamu berhak untuk bahagia dan diperlakukan dengan hormat. Jangan biarkan narsisme orang lain merampas kedamaian dan kesejahteraanmu.